Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas sholihin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya kita kembali bersama di dalam kultum. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya dan kita bisa aplikasikan di keseharian kita. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita sama-sama haturkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya yang selalu kita damba, yang selalu kita harapkan di yaumil qiyamah nanti, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mencoba berbagi atau bisa ya kita merefleksikan sebuah sifat kebaikan ya yang kita sering mendengar statement itu gitu ya tentang salah satu amalan kebaikan atau sifat kebaikan lah, yaitu tentang merefleksikan adil ya, adil dalam kehidupan sehari-hari begitu. Secara bahasa adil saya mengambil pengertian dari bahasa Arab, yaitu adil bermakna al-istawa, yang artinya adalah semisal dengan makna dari jujur dan tawazun atau seimbang begitu ya. Kemudian di dalam KBBI juga dimaknakan bahwa adil itu adalah tidak memihak ya, tidak memihak atau tidak berat sebelah seperti itu. Saya dulu pernah mendapat statement ya dari guru sekolah dasar saya dulu. Jadi tentang adil. Jadi beliau menyampaikan bahwa adil itu sama rata katanya gitu. Ya, sama rata gitu. Tapi di kemudian waktu saya mendapatkan info baru bahwa makna adil yang sama rata itu katanya dulu pernah disebarluaskan oleh ini salah satu grup pemberontak ya di Indonesia, komunis ya, komunis itu menyampaikan bahwa adil itu sama rata gitu. Jadi seberapapun usianya ya harus dibagi rata. Kalau kita membagi satu itu adil versi mereka seperti itu. Tapi di dalam Islam adil itu tidak seperti itu ya. Saya juga mengambil pengertian adil dari ini Ibnu Khaldun, salah satu ilmuwan kebanggaan kita ya, dan beliau juga dikenal sebagai sosiolog Muslim tentunya ya, sosiolog Muslim. Beliau menyampaikan bahwa adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Dalam pengertian mungkin lebih luas atau secara umum, yaitu memenuhi hak-hak sesamanya, begitu ya, memenuhi hak-hak sesamanya sesuai dengan porsinya gitu, atau melaksanakan tugas ya, melaksanakan tugas yang diembannya ya sesuai dengan porsinya, itu adil gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu suka tidak suka ya, senang tidak senang, kita akan dihadapkan pada kondisi-kondisi ini begitu ya. Kita dihadapkan pada sebuah permasalahan atau kita dihadapkan pada interaksi dan sebagainya yang kita dituntut untuk ya adil gitu ya. Jadi adil itu kita nggak mungkin tidak muluk-muluk lah ya gitu ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Misalnya kita ambil dalam diri kita saja, dalam diri kita misalnya tentang memenuhi hak-hak tubuh lah ya, memenuhi hak-hak tubuh begitu. Kita ambil misalnya kapan kita harus ya kita ambil contoh yang mungkin paling awam lah ya, yaitu mungkin dari segi makan misalnya begitu. Ya, yang namanya adil dalam makan ya menempatkan sarapan pagi pada pagi hari, ya kan gitu. Menempatkan makan siang pada siang hari begitu. Tidak menempatkan makan pagi pada siang hari ya. Itu kita bisa itu ya merefleksikan ke situ juga.
Terus kemudian dalam interaksi kita dengan teman-teman seperti itu, kita tidak bisa memukul rata ya ketika kita berinteraksi dengan teman-teman, kita tidak bisa memukul rata, kita berinteraksi dengan, satu gaya gitu, padahal teman kita berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika apa namanya, misalnya menghadapi satu teman ini karena dia punya sifat yang seperti ini misalnya, ya kita interaksinya sesuai dengan, jalan yang nyambung sama dia gitu ya kan. Ketika kita interaksinya dengan apa namanya, gaya yang lain yang tidak nyambung sama dia, ya nanti salah sambung ya, salah paham tentunya gitu. Makanya itu juga termasuk, tadi menempatkan sesuatu pada tempatnya seperti itu ya. Walaupun itu baik misalnya, walaupun itu baik, tapi ketika tidak ditempatkan pada, tempatnya akan menjadi bumerang ya, akan menjadi bumerang begitu. Terus kemudian juga, apa namanya, masalah, interaksi kita juga dengan orang tua misalnya seperti itu ya. Mungkin itu baik menurut kita gitu ya, mungkin itu, sikap itu baik ketika kita, apa namanya, sampaikan atau kita luahkan untuk orang tua kita. Tapi ketika disampaikan pada waktu yang tidak tepat misalnya, ya itu juga akan menjadi bumerang gitu ya. Nah, maka mari kita sama-sama, pahami itu ya, ya secara, apa, mungkin kalau kita mengambil pengertian dalam gitu ya, kita kaji lebih dalam tentang adil itu tentu sangat ini ya, sangat apa, eee, bentar, ini ada 5 menit lagi waktu Isya. Kaji lebih dalam tentu kita bukan pakarnya, kita bukan, orangnya gitu, tapi kita bisa mengambil makna secara, dangkal lah ya, karena ya sesuai dengan pemahaman kita tadi gitu ya. Pengertian yang disampaikan Ibnu Khaldun tadi cukup ini ya, cukup, bisa membuat kita ya bisa mendapat gambaran utuh, bisa mendapat gambaran yang, bisa kita refleksikan lah tentang adil itu gitu. Jadi tidak yang saklek gitu ya tentang misalnya peradaban gitu kan. Tentang keadilan itu nggak melulu ke situ gitu, tapi untuk diri kita, sehari-hari kita bersama misalnya pribadi kita sendiri, terus interaksi kita dengan sesama, kita bisa refleksikan di sana gitu ya. Dengan tadi apa namanya, mengambil kaidah bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Misalnya, contoh umum lagi misalnya, tentang barang-barang gitu ya. Kita kan masing-masing punya barang-barang secara zahir gitu kan. Ketika kita tahu tempatnya di sini, kemudian kita meletakkannya tidak di situ, ya itu bukan adil namanya ya gitu. Ya mari kita sama-sama dari sini ya, dari pengertian yang, gamblang ya, saya pikir ini cukup gamblang ya, pengertian yang cukup gamblang gitu ya, dibanding, yang lainnya mungkin ya, karena saya dapatnya juga ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan pengertian yang gamblang ini kita bisa, kemudian merefleksikan secara utuh, secara benar gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya, berawal dari diri kita sendiri gitu ya, memenuhi hak-hak tubuh kita sesuai dengan porsinya gitu. Kemudian apa namanya, setelah mungkin kita rasa bisa, kemudian kita menyeberang kepada sesama kita gitu kan. Kemudian mungkin, lebih luas lagi mungkin, secara grup misalnya seperti itu. Kita bisa praktekkan itu ya secara perlahan, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kebaikan untuk kita dan, Allah tambahkan lagi pengetahuan yang lebih banyak sehingga kita bisa refleksikan itu juga di kehidupan sehari-hari di kemudian waktu. Demikian. Mohon maaf lahir batin atas segala, penyampaian yang kurang diperkenani. Insya Allah kita akan apa namanya, perdalam lagi, tentang pengertian adil ini sehingga kita bisa merefleksikan lebih dalam lagi di kemudian waktu. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf lahir batin dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.